Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kali ini kita akan bahas sejarah dakwah Wali Songo di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Berita yang bersumber dari Dinasti Tang menyebutkan tentang kehadiran saudagar-saudagar tasih Arab ke kerajaan Kalingga Hindu yang terletak di pantai utara Pulau Jawa pada tahun 674 Masehi. Itu merupakan petunjuk awal Islam sudah masuk ke Nusantara. Kemudian pada dasawarsa abad ke-13, Marco Polo, seorang penjelajah dari Venesia, Italia, yang kembali dari Cina melalui perjalanan laut, singgah di negeri Perla Aceh, menceritakan penduduk pribumi yang masih memuja roh leluhur. Juga Mahuan yang ikut dalam Muhibah Cheng Ho ke-7 pada tahun 1433 mencatat bahwa penduduk yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa itu terdiri dari 3 golongan, yaitu golongan Muslim Cina, Muslim Arab, dan pribumi yang masih kafir, memuja roh-roh serta hidup sangat kotor. Demikian pula laporan perjalanan Prabu Jayapakuan atau yang lebih dikenal dengan nama Bujanggamane yang ditulis sekitar abad ke-15. Ia merupakan seorang bangsawan dari kerajaan Pakuan Pajajaran yang lebih memilih menjalani hidup sebagai seorang resi. Ia menceritakan perjalanannya dari kerajaan Pakuan, dari kerajaan Galuh Pakuan, melewati Rogo Selondoro Pekalongan menuju pusat kerajaan Majapahit. Dalam perjalanannya disebutkan bahwa masyarakat pribumi itu melakukan ritual-ritual keagamaan yang bercorak siwaistik, yaitu masih menyembah dewa Siwa. Namun sama sekali tidak menyebutkan masyarakat Muslim yang dijumpainya. Jadi menurut Profesor Agus Sunyoto, artinya sejak hadir di Nusantara pada awal zaman Islam tahun 674 Masehi hingga tahun 1433 Masehi, rentang waktu sekitar 800 tahun, agama Islam belum dianut secara besar-besaran oleh penduduk pribumi. Bahkan agama Islam hanya dianut oleh para pendatang yang tinggal di sekitar bandar pelabuhan, khususnya di pantai utara Jawa. Namun demikian, pada tahun 1515 Masehi, Tommy Perez, seorang ahli obat-obatan yang mengunjungi Jawa, mencatat bahwa wilayah di sepanjang pantai utara Jawa dipimpin oleh adipati Muslim dari kalangan pribumi. Laporan perjalanan Tommy Perez tersebut dituliskannya dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental. Dan fakta yang sama disaksikan pula oleh Pigafetta yang berkunjung ke Jawa pada tahun 1522 Masehi, yang menyebutkan bahwa agama Islam sudah dianut oleh banyak penduduk pribumi. Jadi rentang waktu antara tahun 1433 Masehi hingga 1515 Masehi, perkembangan dakwah Islam di Nusantara, khususnya Jawa, menampakkan hasil yang sangat luar biasa. Dakwah tersebut adalah hasil strategi yang dilakukan oleh para mubaligh yang dikenal dengan istilah Wali Songo. Dalam bahasa Jawa, Wali Songo berarti wali yang 9. Ini menandakan jumlah wali yang ada 9. Namun ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa Songo atau Sanga adalah turunan dari bahasa Arab Sana yang berarti mulia. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Ada juga yang menyebutkan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah kreasi dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim di tahun 1404 Masehi. Tak cuma berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak
untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, sampai kepada ke sistem kepemerintahan. Sedangkan Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo mengutip Simoh menjelaskan bahwa Wali Songo dalam Wali Songo diambil dari kosmologi orang Jawa yang kala itu menganut agama Hindu-Buddha. Masyarakat Jawa kala itu meyakini bahwa alam semesta diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Lantas, bagaimanakah dakwah Wali Songo sehingga mudah diterima khususnya oleh masyarakat Jawa? Di samping strategi yang ditempuh Wali Songo, juga sebelumnya sudah terdapat kepercayaan tauhid atau kapitayan pada masyarakat Jawa kuno. Kepercayaan seperti inilah yang disalah tafsirkan oleh sejarawan barat sebagai kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi menurut Agus Sunyoto, adanya kepercayaan kapitayan inilah yang memudahkan agama Islam diterima oleh masyarakat Jawa. Selain itu, Wali Songo juga merumuskan strategi dakwah atau strategi kebudayaan secara lebih sistematis, terutama bagaimana menghadapi kebudayaan Jawa yang sudah sangat tua, kuat, dan mapan. Dalam strategi dakwah, mereka menerapkan fiqhul ahkam untuk mengenal dan menerapkan norma-norma keislaman secara ketat dan mendalam, agar mereka menjadi muslim yang taat dan konsekuen. Tetapi ketika masuk ke dalam ranah masyarakat, diterapkan fiqhul dakwah. Ajaran agama diterapkan secara lentur sesuai dengan kondisi masyarakat dan tingkat pendidikan mereka. Dan yang tertinggi adalah fiqhul hikmah, di mana ajaran Islam bisa diterima oleh semua golongan, semua kalangan. Tidak hanya kalangan awam, tapi juga kalangan bangsawan, termasuk rohaniawan, agama, dan kepercayaan lain. Strategi para wali dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara dimulai dengan beberapa langkah strategis. Pertama, tajdid, yaitu bertahap. Tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak, semua melalui proses penyesuaian. Langkah kedua, adamul kharaj, tidak menyakiti. Dan ini menurut Kiai Said Agil Siraj, para Wali Songo membawa Islam tidak dengan mengusik tradisi mereka, bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, tetapi memperkuatnya dengan cara Islami. Para wali sadar bahwa kenusantaraan yang multi etnis, multi budaya, dan multi bahasa ini bagi mereka adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tiada tara. Dakwah dilakukan dengan damai. Wali Songo melakukan apa yang disebut dengan akulturasi budaya. Pada masa itu, ajaran Islam dikemas para wali, para ulama sebagai ajaran yang sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman setempat. Mereka membumikan Islam sesuai adat budaya dan kepercayaan setempat lewat proses asimilasi dan sinkretisasi. Di samping itu, gerakan dakwah Wali Songo merujuk pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam secara damai, terutama melalui prinsip mau'idhah hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan, yaitu penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Demikian sedikit tentang Wali Songo, di sejarah Wali Songo di Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.